adik-adik. Shalom. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita angkat pujian kita dengan judul hari ini kurasa bahagia dan laskar Kristus. Shalom adik-adik semua, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Lipatkan tangannya, tundukkan kepala, pejamkan matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala penyertaan-Mu dan kebaikan-Mu kepada kami. Hingga pada saat hari ini ya Bapa, kami masih bisa untuk bersekolah minggu, walaupun hanya dari rumah saja, tetapi tidak menghalangi semangat kami untuk memuji dan muliakan nama-Mu. Tolong Kau berkati sekolah minggu kami dari awal hingga berakhirnya. Dan sebentar saat ya Bapa, kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar dari kakak-kakak sekolah minggunya, bisa kami hayati dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, shalom, apa kabarnya? Puji Tuhan, senang sekali rasanya kakak bisa berjumpa lagi bersama adik-adik yang ada di rumah. Dan pada kesempatan ini, kakak akan menayangkan sebuah video yang berceritakan tentang Salomo, Raja yang Bijaksana. Untuk adik-adik semua yang ada di rumah, kakak harap bisa mendengarkan ceritanya dan perhatikan video yang ditayangkan. Selamat menyaksikan. Salomo, Raja yang Bijaksana. Salomo sangat mencintai Allah, dan ia menuruti nasihat yang diberikan kepadanya oleh Daud ayahnya. Allah sangat senang kepada Salomo, dan karena itu, pada suatu malam, ia berkata kepada Salomo dalam mimpi, "Salomo, apa yang kau inginkan untuk kuberikan kepadamu?" Mendengar ini, Salomo menjawab, "Allahku, aku masih sangat muda dan tidak tahu bagaimana mestinya memerintah.
maka kiranya engkau memberikan hikmat untuk memerintah umatmu dengan cara yang benar. Allah senang akan apa yang diminta oleh Salomo. Maka ia berkata, "Karena engkau telah meminta hikmat dan bukan umur panjang atau kekayaan, maka aku akan memberikan kepadamu hikmat yang lebih banyak daripada yang pernah dimiliki oleh siapa saja yang pernah hidup. Tapi aku juga akan memberikan kepadamu apa yang tidak kau minta, yaitu kekayaan dan kemuliaan." Tidak lama setelah itu, dua wanita datang kepada Salomo. Seorang dari keduanya menjelaskan, "Wanita ini dan aku tinggal di rumah yang sama. Aku melahirkan anak laki-laki, dan 2 hari kemudian ia juga melahirkan bayi laki-laki. Lalu pada suatu malam bayinya meninggal. Tetapi ketika aku sedang tertidur, ia menaruh anaknya yang sudah mati di dekatku dan mengambil bayiku. Ketika aku terbangun dan melihat anak yang mati itu, aku tahu bahwa itu bukanlah anakku." Mendengar itu, wanita yang lain berkata, "Tidak, anak yang hidup itu saya yang punya, dan yang mati ini adalah anaknya." Wanita yang pertama menjawab, "Tidak, anak yang mati itu kau yang punya, dan yang hidup itu aku yang punya." Begitulah keduanya wanita ini bertengkar. Sesudah itu Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang." Lalu dibawalah pedang di depan raja. Kata Salomo, "Penggalah anak yang hidup itu menjadi 2, dan berikanlah setengah kepada yang satu dan yang setengah kepada yang lain." "Jangan!" teriak ibu yang sebenarnya dari bayi itu. "Mohon jangan dibunuh bayi itu, berikanlah kepadanya." Tetapi wanita yang lain berkata, "Jangan berikan kepada siapapun, penggallah." Akhirnya Salomo berbicara, "Jangan bunuh anak itu, berikanlah kepada wanita yang pertama. Dialah ibunya yang sebenarnya." Salomo tahu hal itu, sebab ibu yang sebenarnya akan mencintai bayi itu sampai-sampai ia rela memberikannya kepada wanita yang lain, supaya anak itu tidak dibunuh. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan Salomo, maka takutlah mereka kepadanya, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Nah, adik-adik semua yang ada di rumah sudah menonton kan video yang kakak tayangkan tadi. Dan video yang kakak tayangkan tadi itu bercerita tentang seorang raja yang sangat bijaksana, yaitu Raja Salomo, di mana pada waktu itu ketika Raja Salomo sedang tidur, Tuhan datang ke dalam mimpi Raja Salomo. Tuhan bertanya Salomo ingin apa, dan Salomo pun berkata pengen dikasih hikmat aja Tuhan, agar bisa menjalankan segala sesuatu dengan seturut dan dengan kehendak Tuhan. Dan setelah Raja Salomo bangun dari tidurnya, bangun dari mimpinya, Raja Salomo bertemu dengan 2 orang wanita yang membawa bayi, di mana 2 orang wanita itu memperebutkan anak bayi ini. Sampai pada akhirnya Raja Salomo berkata begini, "Penggal saja bayi itu jadi 2 bagian," katanya. Nah, itu adalah salah satu trik Raja Salomo agar dia tahu yang mana ibu kandung yang asli. Karena ibu kandung yang asli itu tidak akan tega membiarkan bayinya dipenggal menjadi 2 bagian. Nah, adik-adik, itu adalah salah satu contoh hikmat yang diberikan Tuhan kepada Raja Salomo, yaitu berupa kebijaksanaan. Kita meminta hikmat yang benar kepada Tuhan agar hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan bagaimana caranya agar hidup kita berhikmat? Yang pertama, kita rajin berdoa, rajin dengan dengar firman Tuhan, rajin sekolah minggu, taat akan perintah Tuhan, dan juga taat dengan perintah orang tua. Dan yang pastinya mempunyai hati yang tidak mementingkan diri sendiri,
Contohnya, gak boleh egois, gak boleh iri, gak boleh sombong sama orang. Kita harus punya hati yang saling mengasihi, suka menolong. Karena dengan itu Tuhan senang. Kalian dan kita semua diberkati sama Tuhan. Nah, sampai sini dulu cerita Alkitab kita pada minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Dan yang pastinya tetap jaga kesehatan, gunakan masker, cuci tangan yang bersih, dan tetap stay safe. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi adik-adik. Terima kasih untuk masih bisa bergabung di acara sekolah minggu hari ini. Dan kakak berharap apapun yang kalian lakukan hari ini tetap diberkati, teristimewa, diberi kesehatan, kekuatan. Tadi sudah dengar cerita, sekarang kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah dan akan kita kumpulkan. Mari kita berdoa, tapi kita nyanyikan satu lagu kembali sebelum kita berdoa untuk persembahan kita. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Semua lipatkan tangannya, tundukkan kepala, pejamkan mata, mari kita berdoa. Dan kita percaya doa kita akan didengar oleh Tuhan pada saat kita berdoa dengan kesungguhan hati kita. Dan jangan ada yang mengganggu temannya, adiknya, atau kakaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena kasih anugerah Tuhan menyertai kami di sepanjang minggu ini. Dan pagi hari ini kembali kami boleh berkumpul bersama-sama untuk sekolah minggu, walaupun melalui video, dan kami percaya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar ceritamu tadi, dan kami saat ini bersama-sama mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati apa yang boleh kami berikan untuk pelayanan firman-Mu melalui sekolah minggu. Terpuji namamu, kami mengucap syukur karena kasih dan kebaikan-Mu. Berkati persembahan kami Tuhan, berkati orang tua kami masing-masing, berkati kami semua yang boleh memberi dengan sukacita dan rela hati. Terpuji namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan kita. Sebelum itu persembahan bisa dikumpulkan melalui amplop atau menghubungi kakak-kakak bersama yang ada di bawah ini nomornya. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan judul Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Kita berdoa syukur. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kebajikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu, karena Engkau telah menuntun kami di jalan hidup yang kami tempuh. Kami bersyukur karena kasih dan berkat-Mu senantiasa Engkau limpahkan bagi kami umat-Mu. Berikanlah kami akal budi dan hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelumnya kakak-kakak
mengucapkan terima kasih sudah mengikuti ibadah sekolah minggu pada hari ini meskipun online. Tetap jaga kesehatan buat adik-adik yang ada di rumah. Sebelum kita menutup ibadah, kita akan angkat pujian kita Bapak Abraham.